Menggemaskan, area resisten sempat nyaris disentuh, bahkan nyaris ditembus, ternyata kembali tertahan di 17.10, lalu kemudian ditutup di 17.02. Namun kali ini kita melihat potensi semakin mengerucut di penghujung triangle. Anda bisa lihat support dan resisten semakin mendekat, 1694 kali ini untuk area supportnya, sementara area resisten berada di kisaran 17.11 setelah sebelumnya berada di 17.13. Well, of course, ini akan sangat-sangat krusial dan sangat menentukan. Meskipun secara price action dari candlestick saya melihat potensi bullish akan cenderung lebih dominan. So, saya membagi strategi untuk kali ini adalah untuk beberapa tahapan, di mana tentunya untuk kategori short term ataupun medium term. Untuk medium term sudah jelas outlook bullish akan saya manfaatkan untuk momentum buy on dip di setiap penurunan. Tapi untuk short term kurang lebih ini yang harus Anda lakukan. Perhatikan statement yang akan dilakukan Fed Powell malam ini, di mana dalam agenda webinar yang akan dilakukan di jam 8 malam ada beberapa hal yang akan dikupas, terutama tentunya outlooknya tentang kebijakan moneter. So, apa yang harus diperhatikan? Kurang lebih satu. Poin pertama adalah jika ternyata Powell mengatakan tentang kebijakan moneter secara meyakinkan tetap dilakukan dan lalu dengan nada yang cenderung lebih optimis, maka kemungkinan potensi tersebut akan menjadi bullish untuk gold, dan tentunya skenario ini akan berakibat kepada kemungkinan potensi breakout dari area resisten terjadi. Sehingga kemungkinan dari poin pertama ini, maka kita terucutkan dua hal. Jika terjadi koreksi, Anda bisa lakukan buy on dip di kisaran area support yang nanti kita akan kupas dalam technical view. Tapi kalau misalkan ternyata dia cenderung sudah terlanjur breakout dengan statement Powell yang sangat meyakinkan, maka silakan follow buy saat breakout area resisten 17.11 atau bahkan 17.12. Lalu kemudian poin kedua adalah jika ternyata Powell sama sekali tidak mengatakan hal tersebut dengan nada yang sangat meyakinkan, atau let's say dia mengatakan sesuatu tentang kebijakan moneter, tapi kebijakan tersebut tidak disampaikan secara leluasa ataupun secara menggebu-gebu, maka kemungkinan investor akan cenderung melihatnya sebagai ketidakyakinan, dan hal tersebut akan memancing kemungkinan potensi tekanan untuk gold. Ini bisa saja Anda lakukan untuk strategi buy on dip, atau mungkin saja bahkan cenderung menembus area support, sehingga kemungkinan Anda bisa melakukan perubahan strategi untuk melakukan sell. Dengan catatan tentunya area support dari area triangle tersebut harus ditembus terlebih dahulu. Lalu kemudian yang ketiga adalah jika saja ternyata Powell menolak untuk menyampaikan atau bahkan sama sekali tidak menyatakan tentang kebijakan moneter dari Fed ataupun yang akan dilakukan selanjutnya, mungkin saja dia mengkeep atau menahan sesuatu untuk dinyatakan di pernyataan berikutnya yang menurut agenda ternyata sudah terjadwal di tanggal 21 Mei 2020, yaitu satu agenda yang akan dilakukan oleh Fed membahas khusus untuk masalah pandemi. Kemungkinan pandemi tersebut juga akan dilontarkan tentang kebijakan moneter yang terkait. Dan kalau poin 3 ini yang muncul, maka otomatis gold akan relatif besar kemungkinan untuk terjadi bearish. Dan itulah momentum di mana Anda harus switch strategi Anda sangat meyakinkan untuk melakukan sell. So, preferable untuk short term kurang lebih seperti demikian, tapi untuk medium term tentunya saya tetap melakukan buy on dip di setiap penurunan. Dan kategori lainnya adalah kita lihat dari technical view untuk kali ini, di mana untuk technical view kali ini saya mencoba untuk menyuguhkan berdasarkan kondisi teknikal yang ada, baik itu price action dari candlestick ataupun dari kondisi triangle, dan tentunya dengan asumsi bahwa Powell masih tetap meyakinkan market tentang kebijakan yang disampaikan dan berkomitmen bahwa kebijakan tersebut tetap akan dilakukan. Technical view 13 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 13 Mei 2020 per jam 12:27 waktu Indonesia bagian Barat, high 1706.40, low 1700.20, dan running price kini kembali di tengah di 1704.10. Oke, yang terjadi kemarin bullish terjadi hingga 1710.70, berarti areal yang sempat kita sebutkan kemarin di kisaran 1707 sampai 1712 masih tetap menggelayuti dan menahan laju kenaikan. Well, of course, dengan arah penurunan pun tidak terlampau besar ya, tapi range juga pergerakan kita lihat di sini 1710.70 dengan arah terendah 1693.60. Jadi kisarannya tidak terlampau jauh berbeda dan dia hanya cenderung bergerak sekitar 18 atau sekitar 19 poin. Well, of course dengan demikian potensi ini mengisyaratkan tentang sinyalmen akan terjadinya bullish kembali.
Kalau Anda lihat di sini dua candle terakhir di hari Senin 11 Mei dia mengalami penurunan, ini sebagai sinyalmen atau lanjutan dari penekanan di akhir Jumat yang lalu. Lalu kemudian di hari Selasa justru dia terjadi reversal dan candlestick sangat meyakinkan berpotensi sebagai shooting star namun dalam pola penurunan. Sehingga ini adalah sinyalmen untuk terjadinya bullish reversal kembali. Sehingga untuk hari ini potensi untuk kenaikan jauh cenderung lebih besar terjadi ketimbang untuk area penurunan. Tapi jangan salah, area symmetrical triangle tetap menjadi acuan kita untuk bertindak selanjutnya. Terutama malam hari ini saya rasa Powell akan menjadi the magic wisdom untuk potensi kelanjutan dari rally ataupun justru kembali tertekan. Area support ini semakin menyempit, kurang lebih di area 1694 dan area resisten juga kembali menyempit di 1711. Kemarin secara bertahap 1713, berarti kali ini sudah mulai menurun dan ini adalah kesempatannya. Kembali area biru adalah area tengah yang juga menjadi faktor penentu. Anda bisa lihat di sini area biru hingga area Fibonacci retracement 23.6%, 1705. Jadi kita memiliki sebetulnya area tengah yang sangat-sangat krusial. Apakah dia menyentuh 1705 terlebih dahulu atau dia menyentuh 1697 terlebih dahulu. Sehingga itulah kenapa saya tetap menggunakan area jalur biru ini sebagai area yang sangat layak dipertimbangkan untuk area ideal untuk melakukan buy. Lalu kemudian potensinya, kalaupun misalkan ternyata dia terlanjur terlebih dulu untuk mengalami kenaikan, maka kemungkinan Anda bisa memiliki pilihan untuk melakukan buy on breakout. Salah satu faktor utamanya 1705.00, jika ini ditembus, maka Anda bisa lakukan follow buy, atau yang paling sangat krusial dan paling menentukan adalah menembus area sakral di area resisten dari symmetrical triangle 1711.00. So, di grafik keempatnya juga kita memiliki area symmetrical yang sama dan kemarin juga sempat diuji tapi lagi-lagi tertahan di area Fibonacci retracement seperti demikian. Ini adalah masih menjadi area-area sungguh-sungguh krusial. Dan juga kita ingat bahwa kita memiliki area 50% area yang kalau Anda lihat di sini juga berimpitan dengan Fibonacci fan kemarin dan cukup layak untuk dipertimbangkan. Sehingga kemungkinan potensi kali ini pun saya rasa kalaupun terjadi penurunan, Anda masih bisa lakukan di 1695 secara idealnya, atau Anda lakukan di area 1697 ataupun 1698. But in case dengan running price yang terjadi 1704 dan mungkin saja di sore hari sudah terlampau terlebih dulu mengalami kenaikan, pilihan Anda bisa melakukan area buy on breakout di area 1711.00 dengan pilihan Anda tambahkan untuk menghindari fake signal atau fake breakout di area 1712.00 follow buy dengan target pertama di 1717 ataupun 1716 dan target kedua kemungkinan berada di kisaran 1723. Tapi kalaupun misalkan ternyata dia lebih dulu ternyata terjadi koreksi atau penurunan, maka silakan lakukan buy kurang lebih di area 17 atau 1697.50 ataupun 1698.50 dengan target pertama 1703 dan target kedua adalah 1710.70. Dengan tambahan kemungkinan potensi jika terjadinya penembusan area resisten ini di 1712, maka kemungkinan potensi 1717 akan kembali tercipta dan berpeluang terjadi, sehingga kemungkinan saya tambahkan sebagai target ketiga kita. Stop loss area 1690.00 itu adalah untuk short term outlook atau untuk intraday, namun untuk medium term saya tetap berkeyakinan bahwa Anda sebaiknya melakukan buy on dip di setiap area penurunan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.